Mohon perhatian, sidang perkara pidana dengan nomor register 205/B/2026 PN Makassar dengan terdakwa Dimas Alfarisi bin Abdullah akan segera dimulai. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum diharap memasuki ruang sidang. Baik, sebelum memulai persidangan, saya akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2020 sebagai berikut. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, para pihak dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang. 2. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan yang hadir dalam ruang sidang untuk berdiri menghormati hakim. 3. Setiap orang di dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap sopan dan tertib. 4. Ketua majelis hakim memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan. 5. Ketua majelis hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. 6. Kehadiran anak-anak di dalam persidangan hanya dimungkinkan sepanjang sesuai dengan undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. 7. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 8. Pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib setelah mendapat peringatan dari ketua majelis hakim, maka atas perintahnya yang bersangkutan dipulangkan dari ruang sidang. 9. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. 10. Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat kepada majelis dengan menganggukkan kepala. Selanjutnya, berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2012 tentang penetapan proses persidangan untuk memastikan agar persidangan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan teratur, maka ruang persidangan ini telah dilengkapi dengan kamera CCTV. Kemudian, hasil rekaman video tersebut akan menjadi komponen berita acara persidangan. Terima kasih. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 205/B/2026-PN Makassar pada hari ini, Selasa tanggal 17 Maret 2026 dengan terdakwa Dimas Alfarisi akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Perhatian kepada hadirin, sidang akan dimulai. Saya ingatkan kembali, majelis hakim memerintahkan bagi pengunjung persidangan untuk menghormati dan mentaati tata tertib persidangan pada hari ini. Kami perintahkan kepada pengunjung persidangan untuk menonaktifkan alat komunikasi dan alat elektronik lainnya demi menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. Selanjutnya, dalam rangka anti gratifikasi sesuai dengan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, maka dilarang menerima dan memberikan suap menyuap dalam bentuk apapun. Apakah bisa dipahami? Bagaimana dengan jaksa penuntut umum? Apakah sudah berada di dalam ruang persidangan? Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah sudah berada di ruang persidangan? Majelis hakim yang ditunjuk sesuai dengan penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor register perkara 205/PB/2026/PN Makassar
dengan ini di mana saya Andi Haikal Ansari Mukti SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Nuriska Tanri Pakua SHMH dan Hafiz As'ad SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Sidang Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 205/B/2026/PN Makassar dengan terdakwa Dimas Alfarisi bin Abdullah pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, silahkan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Siap. Silahkan duduk, saudara terdakwa. Baik, saudara terdakwa, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baiklah, sesuai dengan pasal 204 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama Dimas Alfarisi bin Abdullah, tempat lahir Maros, tanggal lahir 27 September 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Bisakah saudara menyebutkan alamat tempat tinggal saudara saat ini? Saya beralamat di perumahan Gunung Pratama Residence, Blok J2 nomor 8, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Sudah sesuai ya? Iya, Yang Mulia. Baik, apakah saudara tahu mengapa saudara dihadirkan pada hari ini? Iya, saya tahu, Yang Mulia. Saya di sini sebagai terdakwa atas kasus pembunuhan yang terjadi di ruang arsip kantor konsultan pajak Kota Makassar. Saudara terdakwa, apakah benar saudara penasihat hukum ini merupakan penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah terhadap jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa memiliki hubungan saudara, keluarga, atau persemendaan? Tidak, Yang Mulia. Benar tidak ya? Benar, Yang Mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum, silahkan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa khusus, tanda advokat, dan berita acara sumpah. Kepada penuntut umum, silahkan maju ke depan untuk memberikan kelengkapan berkas penasihat hukum terdakwa. Baik, Yang Mulia. Oke, saya akan bacakan terkait nama yang ada yang diwakilkan oleh penasihat hukum pada hari ini. Yang pertama itu Winda Ulia Saputri SHMH, yang kedua Andi Nur Aziza SHMH, yang ketiga Riana Dwi Adelia SHMH, yang keempat Wika Marini Putri SHMH. Apakah yang saya bacakan tadi itu sudah benar dan sudah hadir pada hari ini? Tidak sesuai, Yang Mulia. Baik, silakan duduk.
Baik, setelah majelis hakim memeriksa surat kuasa khusus dari penasihat hukum dan telah dipastikan memenuhi unsur-unsur kekhususan sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, maka sidang ini dapat kita lanjutkan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan surat keputusan, Dirjen Badilum Mahkamah Agung diwajibkan untuk menyusun court kalender terlebih dahulu. Dan di sini majelis hakim sudah menyusunnya. Silahkan jaksa penuntut umum, penasihat hukum, panitera, dan saudara terdakwa maju ke depan agar menyepakati terkait court kalender. Bagaimana masing-masing pihak, apakah ada keberatan mengenai kalender yang telah disusun? Tidak ada. Baik, jika tidak ada keberatan, maka masing-masing pihak menandatangani kalender. Silakan duduk kembali. Saudara penuntut umum dan saudara penasihat hukum, meskipun court kalender ini telah disepakati, akan tetapi masih bersifat sementara ya. Jadi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Bisa dimengerti? Selanjutnya, agenda sidang pertama ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan eksepsi dari penasihat hukum. Apakah saudara terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Iya, sudah menerima. Sudah ya? Iya. Tapi walaupun sudah menerima dan mungkin sudah membacanya, sebagaimana diatur dalam pasal 204 ayat 1 ayat 3, surat dakwaan tetap harus dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Siap, Yang Mulia. Siap. Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibaca. Baik, izin membacakan Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Makassar untuk keadilan, surat dakwaan nomor register perkara PDM 25-4-10-ERL-1-01-2026. A. Identitas terdakwa, nama lengkap Dimas Alfarisi bin Abdullah. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. B. Status penangkapan dan penahanan dianggap dibacakan. C. Dakwaan. Yang pertama, bahwa terdakwa Dimas Alfarisi bin Abdullah pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2026 bertempat di kantor konsultan pajak di Jalan Andi Petarani, Kecamatan Rapocengi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yakni korban Richard bin William 34 tahun sesuai dengan kartu tanda penduduk korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara seperti berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Atau
tanggal 19 Januari 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2026 bertempat di kantor konsultan pajak di Jalan Andi Petarani, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, yakni korban Richard bin William 34 tahun sesuai dengan kartu tanda penduduk korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara seperti berikut, dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Pada tanggal 10 Maret 2026, hormat kami penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Iya, saya sudah mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terkait isi dakwaan dari penuntut umum? Terkait hal itu, saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Iya, yang mulia. Apakah saudara sudah siap dengan nota keberatannya? Sudah, yang mulia. Izinkan kami melakukan salinan. Baik, silakan. Izin membacakan nota keberatan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang yang berbahagia. Sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum, adapun nota keberatan kami yang akan kita uraikan beberapa hal menurut surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap mengenai uraian perbuatan dan putusan dari delik yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga dakwaan terlihat kabur berdasarkan pengertian cermat, jelas, dan lengkap. Poin yang pertama yaitu tidak cermat pada dakwaan pertama, bahwa dalam dakwaan pertama di atas jaksa penuntut umum mendakwa klien kami dengan pasal 458 ayat 1 KUHP mengenai pembunuhan. Sesuai doktrin kausalitas yang menekankan tentang pentingnya hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan dalam konteks pembunuhan untuk memenuhi unsur delik, harus ada bukti yang jelas bahwa tindakan terdakwa secara langsung menyebabkan kematian korban. Dari uraian jaksa penuntut umum itu tidak disebutkan kapan korban meninggal dunia, apakah langsung setelah tusukan atau akibat luka spesifik, mana seperti benturan kepala menyebabkan keretakan pada tengkorak. Dengan demikian, uraian tersebut tidak menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan akibat dari kematian korban, sehingga dalam mengenakan dakwaan unsur jaksa penuntut umum terkesan ceroboh dikarenakan dakwaan tersebut tidak sesuai dengan esensi cermat. Dakwaan kedua, bahwa dalam dakwaan tersebut jaksa penuntut umum mendakwa klien kami dengan pasal 466 ayat 3 KUHP mengenai penganiayaan menyebabkan kematian. Dalam dakwaan menerangkan bahwa sebelum terjadinya penusukan telah terjadi pertengkaran spontan antara terdakwa dan korban, dengan korban melakukan perlawanan dengan memukul wajah terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa ini bukan penganiayaan sepihak, melainkan sebuah perkelahian timbal balik singkat yang terjadi karena emosi mendadak. Selain itu, penusukan dengan gunting disebut sebagai reaksi spontan dalam situasi yang terjadi dalam waktu singkat dan tidak direncanakan dikarenakan adanya kekhawatiran terdakwa akan reaksi korban. Uraian ini menjadi bertentangan dengan unsur penganiayaan yang mensyaratkan adanya kesadaran dalam melakukan kekerasan pada korban, sehingga dalam mengenakan dakwaan unsur jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan esensi cermat dalam mengenakan pasal 466 ayat 3
hilangnya nyawa korban. Artinya, pelaku harus benar-benar menghendaki atau setidaknya menyadari secara pasti bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kematian. Dalam dakwaan tidak diuraikan bukti perencanaan atau motif sebelumnya seperti persiapan alat untuk membunuh atau niat yang diatur dengan matang. Hal ini tidak sesuai di mana unsur merampas nyawa orang lain mensyaratkan terdakwa untuk adanya dolus atau kesengajaan, melainkan pada uraian tersebut hanya menunjukkan reaksi emosional yang mendadak. Dengan demikian, dakwaan menjadi lemah dalam membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam arti dolus, karena fakta yang diuraikan lebih menggambarkan perbuatan yang terjadi akibat ledakan emosi sesaat, bukan kehendak yang terarah untuk merampas nyawa orang lain. Dakwaan kedua. Disebutkan dalam dakwaan bahwa keadaan panik tersebut menunjukkan setelah peristiwa penusukan terjadi, terdakwa tidak berada dalam kondisi batin yang tenang. Jika sejak awal terdakwa memang memiliki kesengajaan dan rencana yang matang untuk melakukan penganiayaan, maka seharusnya ia bertindak dengan kesadaran penuh dan memiliki kemampuan mengendalikan diri, tidak dalam kondisi panik karena sebelumnya telah mengetahui apa akibat dari tindakan yang terdakwa perbuat terhadap korban. Kesengajaan mensyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan atas akibat dari perbuatan. Artinya, pelaku tidak hanya melakukan perbuatan, tetapi juga menyadari dan menghendaki akibatnya. Dalam pandangan Muljatno, kesengajaan berkaitan erat dengan sikap batin yang sadar dan terarah terhadap perbuatan serta akibatnya. Dengan demikian, adanya kepanikan terdakwa setelah kejadian seharusnya menjadi indikator bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam situasi emosional yang memuncak dan tidak terkontrol, mungkin sebagai rangkaian dari niat jahat yang direncanakan secara matang. Oleh karena itu, dakwaan menjadi tidak konsisten karena di satu sisi mengakui adanya kepanikan, namun di sisi lain tetap memaksakan adanya unsur kesengajaan tanpa menjelaskan keterkaitan logis antara keduanya. Sehingga dalam mengenakan dakwaan unsur jaksa penuntut umum terkesan ceroboh dikarenakan dakwaan tersebut tidak sesuai dengan esensi jelas. Poin terakhir yaitu tidak lengkap. Dakwaan pertama. Pada uraian dakwaan menunjukkan dengan jelas bahwa perbuatan terdakwa bersifat spontan akibat kecurigaannya dan bukan rencana yang sudah diatur jauh sebelum kejadian. Tidak adanya persiapan alat dalam melakukan pembunuhan ini gagal untuk menguraikan secara lengkap bahwa terdakwa datang dengan niat ingin membunuh dan membawa alat dengan sengaja. Perbuatan langsung memukul menggambarkan reaksi impulsif tanpa adanya persiapan. Tidak terbukti bahwa terdakwa berniat pasti atau menerima risiko kematian korban. Alat yang digunakan menusuk, yaitu gunting, juga diambil dengan spontan yang saat itu kebetulan terlihat oleh terdakwa. Hal ini menegaskan bahwa tidak adanya rencana yang diatur secara matang karena alat yang digunakan menusuk sudah ada di lokasi dan tidak dibawa oleh terdakwa dari luar ruangan. Dalam dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa sebenarnya hendak keluar, namun tiba-tiba terhenti setelah melihat video tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sebelum penusukan terjadi, terdakwa terlebih dahulu terpicu oleh emosi yang muncul secara mendadak. Hal tersebut menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah hasil dari rencana sejak awal, melainkan reaksi spontan akibat situasi yang dihadapi saat itu. Rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipisahkan dari kondisi emosional yang timbul secara mendadak pada saat itu. Tindakan yang kemudian terjadi merupakan reaksi refleks
dakwaan justru menjadi kabur karena di satu sisi menggambarkan kondisi psikis terdakwa yang tidak terkendali, tetapi di sisi lain tetap menyimpulkan adanya kesengajaan tanpa uraian yang memadai. Ketidaksinkronan ini menimbulkan keraguan substansial mengenai terpenuhnya unsur mens rea, sehingga seharusnya ditafsirkan menguntungkan bagi terdakwa. Dengan demikian, dakwaan gagal menggambarkan secara tegas batas antara tindakan pembelaan diri yang mungkin terjadi dengan perbuatan penganiayaan yang disengaja, sehingga berimplikasi pada tidak terpenuhnya unsur kesengajaan secara jelas dan nyata. Baik, sekian uraian nota keberatan kami. Baik, akan duduk. Penasihat hukum telah selesai membacakan nota keberatannya dan majelis hakim telah mencatat poin-poin keberatan yang saudara ajukan. Oleh karena itu, eksepsi diterima. Kepada penuntut umum, kami memberi waktu hingga 7 hari ke depan untuk memperbaiki dakwaannya dan dibacakan pada agenda sidang berikutnya. Baik, Yang Mulia. Baik, pada sidang selanjutnya, jaksa penuntut umum sudah siap ya untuk membacakan isi dakwaan barunya? Siap, Yang Mulia. Maka dari itu, persidangan pada hari ini saya tunda sesuai dengan kalender agenda persidangan, pembacaan perbaikan dakwaan, dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2026. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Kami